Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang untuk teman-teman semua yang saya hormati dan yang saya cintai. Yang pertama sekali saya tetap sampaikan salam satu hobi untuk kita semuanya, khusus untuk teman-teman pecinta aglo di mana saja Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan pencerahan ataupun berbagi pengalaman tentang pembuatan pupuk dari kotoran burung puyuh. Pada kali ini melalui channel YouTube Home Depati, judul yang saya berikan yaitu ingin aglonema Anda subur dan berdaun rimbun, ini pupuknya. Baik teman-teman semua, setiap pecinta bunga aglonema pasti mengharapkan bunganya tumbuh subur dan berdaun rimbun. Untuk tercapai bunga yang subur dan berdaun rimbun tersebut, masing-masing pasti punya rahasia yang tidak boleh diketahui oleh orang lain. Berawal dari saat saya menayangkan koleksi bunga yang ada di teras kami dalam grup penghobi aglonema seluruh Indonesia tanggal 3 Maret 2021 yang lalu. Pada waktu itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari teman-teman seluruh Indonesia tentang pupuk apa yang dipakai, kok bunganya bisa subur dan berdaun rimbun. Hari ini rahasia itu saya bongkar dengan harapan agar bunga aglo untuk teman-teman semua yang ada dalam grup ini sama subur dan sama rimbun seperti apa yang saya miliki. Semoga saja keindahan bunga-bunga dan keindahan dari aglo tersebut adalah milik kita bersama. Untuk itu ikuti channel YouTube saya, channel Home Depati, tonton sampai habis, serta jangan lupa untuk bantu subscribe karena subscribe itu tidak bayar. Atas subscribe-nya saya aturkan terima kasih. Berbagi pengalaman tentang pupuk untuk bunga aglonema. Saya menempatkan pupuk dari kotoran burung puyuh di urutan pertama. Ini bukan tidak ada alasan. Untuk mengetahui alasan-alasannya, ikuti pencerahan saya berikut ini. Oke, kita lanjut. Sebenarnya semua pupuk itu baik dan bagus, seperti pupuk kimia yang bahan pembuatannya sudah melalui proses yang terbaik. Akan tetapi, jika salah dalam pemberian akan menjadi fatal.
saya ulangi, akan tetapi jika salah dalam pemberian pupuk akan menjadi fatal, di mana mungkin bunga yang kita miliki akan menjadi gosong. Selanjutnya pupuk kandang. Pupuk kandang juga demikian, kalau salah dalam meramunya, mungkin kita akan terserang virus. Maksudnya bunga-bunga kita itu akan terserang virus, yang akibatnya bunga kita akan menjadi busuk akar dan akhirnya bunga tersebut tidak tumbuh alias mati. Kembali mengingat dari postingan saya. Banyak yang bertanya, maka pada video kali ini semuanya saya bongkar. Dan harapan saya, jika video ini sudah disimak oleh teman-teman semua, semoga saja bunga-bunga yang Anda miliki insya Allah sama dengan koleksi bunga saya. Amin ya rabbal alamin. Apakah sebenar rahasianya? Rahasianya bahwa pupuk yang saya pakai adalah pupuk dari kotoran burung puyuh. Pemakaian pupuk dari kotoran burung puyuh ini mungkin amat sedikit yang mempergunakannya, ataupun mungkin tidak ada sama sekali. Karena apa? Karena amat jarang peternak yang sekaligus sebagai petani yang hobi menanam bunga. Mari kita berbicara tentang pupuk kandang. Selama ini yang kita kenal adalah pupuk kandang dari kotoran sapi dan kotoran kambing ataupun kotoran domba. Oke, kita bahas satu persatu. Bahwa makanan ataupun pakan dari sapi, kambing, domba itu hanya satu, yaitu dari rumput. Coba kita bayangkan kalau sumber bahan pakannya hanya dari rumput, apakah cukup unsur kotoran tersebut kita jadikan pupuk kandang? Mungkin saja ini cukup. Selanjutnya kita lihat sumber pakan dari burung puyuh yang terdiri dari bekatul, dedak halus, jagung giling, bungkil kedelai, tepung batu, minyak ikan, dan garam. Di sini maka saya katakan bahwa pupuk kandang dari kotoran burung puyuh pada peringkat pertama. Alasannya karena penggunaan dan pemakaian pupuk kandang dari kotoran burung puyuh ini sudah saya pakai semenjak kami memiliki bunga beberapa tahun yang lalu. Baik, kita bahas lebih dalam lagi. Yang pertama, pupuk kandang dari kotoran sapi ataupun dari kotoran kambing dan domba. Bahwa proses pengeringan kotoran sapi, kotoran kambing ataupun kotoran domba ini dilaksanakan secara alami. Biasanya hanya ditaruh di sudut kandang. Sudah pasti tidak dijemur di bawah terik matahari. Sehingga kelembabannya tinggi, membuat pupuk ini masih sering ada semacam jamur yang lengket dan bisa menyerang serta merusak bunga-bunga yang Anda miliki. Kemudian pupuk dari kotoran sapi dan kambing ini jika kita timbang
terasa berat. Kemudian bila kita masukkan ke dalam pot lebih dari 3 bulan, coba Anda cek sendiri, pasti banyak cacing tanah yang hidup di dalam pot tersebut. Akibatnya cacing itu bisa memakan akar dari tanaman bunga kita. Kemudian yang kedua, pupuk dari kotoran burung puyuh. Mari kita lihat sumber protein yang dimakan burung puyuh. Ada bekatul halus, jagung giling, bungkil kedelai, tepung batu, minyak ikan, garam. Dari 6 jenis bahan makanan burung puyuh ini sudah dapat dipastikan bahwa unsur terjadinya pupuk dari burung puyuh ini sangat lengkap. Selanjutnya timbul pertanyaan, di mana letak istimewanya kotoran burung puyuh ini? Bahwa bahan pakan yang dikonsumsi burung puyuh sudah jelas banyak jenisnya, sehingga unsur yang tersaji dalam pupuk dari kotoran burung puyuh tersebut juga lebih banyak. Kemudian kotoran burung puyuh berukuran kecil-kecil, sangat cepat kering bila dijemur pada terik matahari. Jika ditimbang sangat ringan, tidak berat. Ketika diaduk dengan sekam, kotoran puyuh ini akan terurai dan teksturnya lebih halus. Selanjutnya, bagaimanakah cara membuat pupuk dari kotoran burung puyuh dan apa saja bahannya? Untuk pembuatan pupuk ini, kita siapkan 50% kotoran burung puyuh, kemudian 25% sekam mentah, dan 25% tanah hitam, boleh tanah bekas pembakaran. Cara membuat: kita ambil kotoran burung puyuh secukupnya, kita hampar di atas terpal dan jemur di bawah terik matahari. Setelah 5 jam, kita ambil sekam mentah dan tanah hitam, lalu kita tumpah di atas kotoran yang sudah dijemur. Kemudian kita aduk sampai merata. Setelah rata, kita masukkan ke dalam karung ataupun tempat penyimpanan. Jika kita masukkan ke dalam karung, lalu ikat sampai benar-benar terikat, yang tujuannya agar angin tidak masuk ke dalam karung tersebut, sehingga hasil fermentasinya lebih baik. Setelah 7 hari ataupun lebih, pupuk-pupuk tersebut sudah dapat kita pakai. Kemudian untuk teori penanaman bunga aglo, jika potnya berukuran sedang, untuk 1 batang aglonema kita masukkan pupuk kandang dari kotoran puyuh itu sebanyak setengah pot. Kemudian siram bagian pinggir dari pot bunga tersebut secara merata. Kemudian simpan bunga tersebut di tempat yang teduh
penyiraman berikutnya cukup seminggu 1 kali. Selanjutnya, bagaimana membuat bunga aglonema berdaun subur dan rimbun? Nah, ini pertanyaan pemungkas dan akan saya buka habis, karena tentang pupuk tadi sudah saya sampaikan bahwa bagi saya pupuk yang terbaik untuk aglo, sekali lagi bagi saya, adalah pupuk dari kotoran burung puyuh. Untuk membuat aglonema berdaun subur dan rimbun, yang pertama, ambillah sebuah pot yang berukuran besar. Kemudian di dalam pot tersebut kita tanam sebanyak 3 atau 4 batang. Jangan ditanam satu. Kemudian isi tanah ataupun pupuk dari kotoran burung puyuh tadi sebanyak setengah pot. Yang ketiga, siram pot tersebut di pinggir-pinggirnya hingga merata. Kemudian yang kelima, tempatkan bunga tersebut di tempat yang teduh ataupun di bawah paranet juga lebih baik. Kemudian penyiraman berikutnya cukup 1 kali dalam 1 minggu. Ada beberapa pantangan yang tidak disukai oleh bunga aglo. Pantangan tersebut yang dapat membuat sering dia gosong, layu, dan sebagainya, yaitu jika kita siram dengan air PDAM yang mungkin mengandung kaporit. Itu sangat tidak baik untuk bunga aglo. Yang terbagus apabila hujan turun, tempatkanlah bunga-bunga Anda itu di mana posisi yang ada hujan, bukan di bawah cucuran atap. Kalau gerimis, saya rasa lebih tidak kita turunkan. Jika hujan, silakan coba untuk dilaksanakan. Saya rasa demikian pencerahan saya pada pagi hari ini tentang bagaimana membuat aglo menjadi subur dan berdaun rimbun. Selanjutnya, pupuk apa yang paling baik untuk bunga aglo tersebut. Sekali lagi, kiranya channel ini dapat di subscribe, karena subscribe itu tidak bayar. Kemudian juga apabila video ini bermanfaat dan dianggap berguna, silakan untuk ditiru. Semoga saja keindahan ini adalah milik kita bersama. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.